Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada malam ini saya akan menyampaikan renungan malam bagi kita semua. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa pada malam ini. Kami bersyukur atas hidup dan penghidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada malam ini Bapa, kami hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami semua untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada malam ini kita belajar dari firman Tuhan yang saya bacakan dari Kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7. Sekali lagi saya akan membaca terlebih dahulu Kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikian firman itu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah ada cerita yang saya dengar dari sebuah kejadian ketika itu ada seorang anak. Katakanlah anak ini anak usia SD, masih kecil, dan kurang lebih usianya ya mungkin sekitar 10 tahun. Nah, ketika anak yang usia 10 tahun ini, ibu bapak, sekolah, maka entah apa yang menyebabkannya anak ini mengambil uang temannya. Ketika temannya sedang keluar kelas, anak ini mengambil dompet temannya dan mengambil uangnya. Singkat cerita ibu bapak, anak ini tertangkap dan gurunya kemudian menasehatinya. Di dalam pembicaraan itu ada orang tua dari orang yang ada di sekitarnya, yaitu para orang tua murid, mendengar bahwa si A telah mencuri uang. Lantas tercetuslah ada suara yang mendengarkan. Suara itu mengatakan demikian, pantes orang tuanya saja tidak pernah mendidik. Pantas kalau anaknya mencuri, orang tuanya saja tidak bisa menjadi contoh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini yang berkaitan dengan pendidikan iman. Pendidikan iman yang dilakukan oleh keluarga. Perlu diketahui oleh kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa keluarga sebetulnya merupakan lembaga yang pertama dan utama untuk menanamkan moralitas, untuk menanamkan iman kepada anak-anak. Keluarga merupakan tempat penaburan benih yang utama dan pertama. Sehingga disinilah perlu adanya
upaya dari keluarga, orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Sebagaimana juga mungkin kita ingat akan firman Tuhan yang diambilkan dari surat Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4. Saya membacakan demikian. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jelas ibu bapak, orang tua. Di sini tadi dalam arti bapak-bapak berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya dalam ajaran Tuhan. Dalam ajaran Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang tua untuk mengajarkan, untuk mendidik iman, moralitas Kristen terhadap anak-anak kita. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tadi di awal saya sudah membacakan Kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7. Di situ kita semua diharuskan mengajarkan berulang-ulang. Tentunya ibu bapak, kita tahu latar belakang firman ini. Pada saat itu tidak lain adalah bangsa Israel ini mendapatkan tugas dari Allah agar Allah yang menjadi harapan, Allah yang diimani itu selalu dipercaya, supaya Allah Tuhannya bangsa Israel ini tetap dipercaya, diimani, maka perlulah untuk diajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya. Ya, di sini dikatakan tadi, engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Ada waktu nasihati, ada waktu ajarkan, ingatkan bahwa Allah itu baik, Allah itu esa, Allah itu penuh kasih. Ajarkan, tanamkan hal ini kepada anak-anak kita. Pada waktu apa? Pada waktu mungkin dalam perjalanan. Ya, tanamkanlah moralitas iman Kristen ini dalam situasi apapun. Tadi dikatakan ketika engkau duduk di rumahmu sedang santai dengan anggota keluarga, tanamkan iman Kristen itu kepada anak kita. Dalam perjalanan, tanamkan bahwa Allah itu sang pencipta. Tuh, coba lihat, ada pemandangan yang indah. Jangan malah ibu bapak, kita di mobil ngerasani orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, otomatis anak akan melihat, oh, mama, papa suka ngerasani, mempergunjingkan si Anu. Bukan mendidik hal yang baik, tidak memberikan nasihat yang baik, tetapi justru memberi contoh yang jelek. Sekali lagi, kembali pada firman ini, justru orang tua harus bisa menanamkan nilai-nilai Kristen ini kepada anaknya berulang-ulang. Dalam situasi apa? Baik di rumah, dalam perjalanan, baik berbaring, rebahan, tidur.
tanamkan selalu. Karena inilah perintah Allah untuk menanamkan iman kepada anak-anak kita. Itu sangat perlu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Akhir dari renungan saya pada malam ini, saya mengajak setiap orang tua, didiklah anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian sesuai dengan ajaran iman Kristen. Perkenalkanlah Allah kita itu esa, Allah kita itu kasih, Allah kita itu baik, Allah kita itu luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.